Kenapa ya rezim tak mau menetapkan berbagai musibah yang ada di tanah air sebagai bencana nasional? Memikirkan itu membuat jadi kita gak bisa tidur. Betapa kasihannya mereka yang menderita. Sampai-sampai menulis surat meminta bantuan ke lembaga-lembaga internasional. Pemimpin sendiri justru beretorika sanggup menangani, masih mampu. Tapi aneh, apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diretorikakan. Kalau memang pemerintah pusat ingin mengambil alih dalam berbagai penanganan dan segala konsekuensinya, tentu menentukan sebagai bencana nasional, karena dengan itu terjadi peralihan tanggung jawab yang terpusat. Apa sih konsekuensi dari penentuan bencana nasional, status bencana nasional? Berikut ulasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Jika ditetapkan bencana nasional, maka berikut adalah konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Pertama, pergeseran tanggung jawab dan anggaran pusat mengambil alih semuanya. Barangkali inilah yang paling menjadi alasan utama mengapa pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Prabowo tidak mau mengambil alih, tidak mau melakukannya. Yang kedua, konsekuensi administratif dan hukum. Perubahan komando, juga mekanisme komando berubah ke pusat. 3. Dampak ekonomi dan sosial. Beban APBN. Penetapan ini berkonsekuensi pada peningkatan postur belanja negara. Ini tentu saja tidak diinginkan oleh pemerintah pusat yang sesungguhnya sedang mengalami kesulitan anggaran, termasuk juga hutang yang sangat besar. Keempat, kriteria penetapan. Indikator utama Presiden menetapkan status ini berdasarkan indikator yang meliputi korban jiwa dan luka-luka, skala kerusakan, sarana dan prasarana publik. Juga skala kerusakannya secara sarana dan prasarana publik, luas cakupan wilayah yang terdampak. Di samping itu juga
lumpuhnya fungsi pemerintahan daerah dalam menangani bencana tersebut. Beberapa pimpinan daerah sudah menyebutkan tidak mampu, bahkan ada yang meminta bantuan pada negeri atau pada lembaga luar. Jelas kan? Meski retorika menunjukkan masih mampu, masih ini dan sebagainya, tapi yang saya yakin pemerintah pusat sebetulnya tidak ingin konsekuensi yang ada itu harus dia lakukan. Jadi muspro ya dilomboi. Tentu saja kalau saya renungkan, apa yang dilakukan ini sama seperti guru politiknya. Guru politiknya tahu kan? Guru politiknya tidak mau menentukan sebagai status lockdown, padahal gubernur DKI yang paling banyak mendapatkan korban dari warganya sangat mengharapkan lockdown sehingga penduduknya tidak kian kemari dan bisa ditangani. Tapi ya itu harus berkonsekuensi dengan segala kehidupannya oleh pemerintah, dan itu yang nggak mau dilakukan oleh Jokowi, tidak mau menanggung berbagai konsekuensi dengan lockdown. Makanya retorikanya sangat menarik. Kasihan mereka yang cari makan. Mestinya kalau kasihan agar mereka tidak terancam, dirumahkan dan dipelihara, di lockdown, dan kemudian pemerintah memberikan konsekuensinya. Tapi itu tidak dilakukan. Persis nampak seperti murid politiknya. Termasuk apa yang ada itu ya, masih mampu, tidak mau menerima bantuan asing dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan, hal itu pernah dialami oleh rezim SBY ya. Tapi yang bersikap semacam itu menolak adalah Sri Mulyani. Saat tsunami Aceh, banyak yang menyarankan menerima haircut, pemotongan hutang. Tapi Sri Mulyani bersikukuh sampai pada akhirnya kemudian menerima. Tapi sudah terlambat. Jadi jangan sampai Prabowo, rezim sekarang mengulang kesalahan yang lampau karena gengsi untuk menerima itu, merasa mampu dan sebagainya. Jangan diukur dengan keuangan keluarga. Saudara kita itu sudah sampai menjerit-jerit kok. Oleh karena itu, jangan sampai, saya hanya mengingatkan saja, jangan sampai terjadi seperti kasus haircut zaman Sri Mulyani, yang kemudian waktu itu ya selesai SBY, hutang mulai melampaui APBN. Itu era SBY, hutang melampaui APBN itu era SBY. Nah kemudian itu sekitar 2000 triliunan waktu itu. Kemudian karena harus membayar bermacam-macam, akhirnya semakin menjadi horimin. Tapi mbok yao, wong akeh utang kok sombong.
Wong akeh utang kok sombong, gak mau terima bantuan. Dengan retorika macam-macam. Tapi faktanya tidak mau mengambil alih tanggung jawab dengan menentukan sebagai bencana nasional. Ya toh? Ya toh? Ya enggak. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.